Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 9 dengan materi takraw ingin presentasi hasil kerja kami, di mana dengan nama anggota saya sendiri Novensis Marvin dengan NPM 1913051060 dan rekan saya bernama siapa sebut nama lo? Anas Bazi Angkasa dengan NPM 1913051062. Di sini saya ingin membacakan materi pertama yaitu sejarah sepak takraw. Olahraga ini secara resmi dikenal sebagai sepak takraw dengan bahasa Melayu untuk menendang dan takraw adalah kata Thailand untuk bola nyaman. Oleh karena itu, sepak takraw secara harfiah berarti menendang bola. Pemilihan nama ini untuk olahraga pada dasarnya merupakan kesepakatan antara dua negara lokomotif sepak takraw, yakni Malaysia dan Thailand. Di Indonesia sendiri, khususnya di Sulawesi Selatan, sepak raga atau takraw disebut meraga atau madaga, yang dalam bahasa Bugisnya yang diambil dari kata siraga, raga yang berarti saling menghibur. Kemudian perkembangan sepak takraw. Yang pertama, perkembangan sepak takraw Indonesia. Menurut sejarah perkembangannya, sepak takraw berasal dari olahraga tradisional di Indonesia, yaitu sepak raga. Daerah-daerah Indonesia yang semula mengembangkan permainan ini adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan. Semula permainan sepak raga dimainkan oleh sekelompok bangsawan di daerah-daerah tersebut. Kemudian berkembang menjadi permainan rakyat. Sepak raga dimainkan oleh 6-9 orang secara melingkar di suatu tempat terbuka, sebagai hiburan dari pengisi waktu luang dikala orang menunggu waktu senja. Yang kedua, perkembangan sepak takraw internasional. Pada tahun 1965, sepak takraw merupakan satu cabang olahraga yang dipertandingkan pesta olahraga South Asia Peninsular Games, atau biasanya disebut Siam Games, yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali, yang diikuti oleh Laos, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Pada tahun 1977, jumlah negara yang mengikuti Siam Games diperluas dengan negara Asia lainnya, yaitu Indonesia, Brunei, dan Filipina. Dan nama Siam Games diubah menjadi South Asian Games yang biasa disebut SEA Games, SEA Games. Pada tingkat internasional, sepak takraw dipertandingkan pada kejuaraan SEA Games, Asian Games, World Sepak Takraw Champions, World Women Sepak Takraw Champion, World Youth Sepak Takraw Champion, Kings Cup Thailand, Merdeka Games, Arafura Games, Anniversary Cup, dan POM Asia Tenggara. Kemudian dibacakan oleh rekan saya yang bernama Anas Baji. Terima kasih, Nopen. Yang ketiga adalah teknik dasar sepak takraw. Yang pertama adalah teknik dasar dalam permainan sepak takraw antara lain. Yang pertama, sepak sila. Yang kedua, sepak pura atau sepak kuda. Yang ketiga, sepak badak atau sepak simpuh. Yang keempat, teknik memaha atau main menggunakan paha. Yang kelima, heading. Yang pertama adalah teknik dasar sepak sila.
Sepak sila adalah menyepak bola dengan menggunakan kaki bagian dalam. Sepak sila digunakan untuk menerima dan menguasai bola, mengumpan untuk serangan, smash, dan untuk menyelamatkan serangan lawan. Yang kedua adalah teknik sepak kuda atau sepak kuda. Teknik sepak kuda adalah sepak kuda sepakan atau menyepak dengan menggunakan punggung kaki. Sepak kura atau sepak kuda digunakan untuk memainkan bola yang datangnya rendah dan kencang, keras atau menyelamatkan bola dan dari serangan lawan untuk bertahan atau menguasai bola dalam berusaha menyelamatkan bola dari serangan lawan supaya tidak jatuh. Yang ketiga, teknik sepak badak atau sepak simpu. Sepak badak atau sepak simpu adalah menyepak bola dengan kaki bagian luar atau samping luar. Disebut juga sepak simpu karena menyepak bola sama seperti bersimpu. Sepak badak digunakan untuk menyelamatkan bola dari serangan lawan, menyelamatkan bola dari smash lawan, dan untuk mengontrol atau menguasai bola dalam usaha penyelamatan. Yang keempat, teknik memaha. Memaha adalah memainkan bola dengan paha dalam usaha mengontrol bola. Memaha dapat digunakan untuk menahan dan menerima bola dari serangan lawan, atau untuk membentuk dan menyusun serangan. Selanjutnya, teknik khusus dalam permainan sepak takraw. Kemampuan atau keterampilan yang dimaksud dengan teknik khusus dalam permainan sepak takraw di atas adalah 1. Sepak mula atau servis. 2. Menerima sepak mula. 3. Mengumpan. 4. Smash. 5. Blok atau menahan. Yang keempat, peraturan permainan sepak takraw. Salah satunya yang pertama adalah servis. Yang kedua, lapangan. Yang ketiga, tinggi tiang sama dengan net. Yang keempat, net. Yang kelima, bola takraw. Yang keenam, pemain. Yang ketujuh, pakaian pemain. Yang kedelapan, substitution atau penggantian pemain. Yang 9, ofisial atau petugas pertandingan. Yang 10, undian dan pemanasan pemain. Yang 11, posisi pemain pada waktu servis. Yang ke-12, permulaan permainan dan sepak bola. Yang ke-13, kesalahan atau pelanggaran. Selanjutnya, sistem perhitungan angka, time out, penghentian permainan sementara, disiplin atau tata tertib, penalti, kelakuan buruk pada tim ofisial, manajer atau pelatih, dan umum. Syarat mutlak yang dimiliki oleh wasit. Seorang wasit yang baik harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, standar fisik dan kebugaran jasmani yang baik, meliputi mata tidak berkacamata, pendengaran tidak tuli, bermoral dan karakter yang baik, menguasai peraturan permainan sepak takraw, pemikiran yang profesional, berdedikasi dan inisiatif, percaya diri, daya pikir yang baik dan tepat dalam mengambil keputusan, berjiwa kepemimpinan, berkewajiban atau komitmen, good moral karakter meliputi referee personality atau kepribadian sebagai wasit, sense of responsibility atau bertanggung jawab, referee qualities atau berkualitas, good moral karakter, berkepribadian baik, behavior and courteous, considerate dan sympathetic, good leadership, perception and impression, sharp memory. Langkah-langkah wasit dalam memimpin pertandingan. Wasit melaksanakan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa lapangan permainan, garis, tiang, net, bola, posisi kursi wasit, dan letak kursi lineman menurut peraturan. Yang kedua, mengadakan briefing dengan para linesman tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta bagaimana memberi syarat masuk atau keluar bila ditanya oleh wasit. Yang ketiga, memastikan regu yang mana
sepak mula atau pilih tempat dan awal. Atau regu yang melakukan sepak mula harus dicatat pada lembaran skor atau score sheet. 4. Memeriksa pakaian pemain. Mereka tidak diperbolehkan gelang, cincin, jam, dan gigi palsu. Hal tersebut dilarang demi keamanan. Yang kelima, memperkenalkan kejuaraan yang dipimpin, kategori untuk putri, jenis pertandingan, tim atau regu atau double event, peserta yang bertanding, wasit yang mengumumkan set 1, set 2, dan tie break sebut mulai dari kanan. Oke, mungkin sampai di sini aja presentasi dari kami, kelompok 9. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Oke.